Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati dan berbahagia pada hari ini, tentu senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat. Rekan-rekan media, perlu kami sampaikan pada hari ini, Polri akan melakukan press conference dan ini merupakan bagian daripada komitmen dan konsisten setiap tindak pidana yang tentunya bagian yang meresahkan masyarakat. Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selalu menekankan untuk melakukan serangkaian tindakan-tindakan kepolisian baik itu preemptif, preventif, pun sampai dengan penegakan hukum. Rekan-rekan, pada hari ini Barreskrim Polri akan menyampaikan upaya-upaya penindakan ataupun penegakan hukum terkait dengan tindak pidana narkoba. Hari ini bersama kami di tengah-tengah di depan teman-teman media, perlu kami sampaikan nanti akan dipimpin oleh Bapak Wakaba Reskrim. Kemudian juga rekan-rekan bisa melihat bahwasannya proses penindakan atau penegakan hukum yang strategis adalah melakukan tindakan-tindakan secara kolaboratif. Yang kami hormati Bapak Wakaba Reskrim Irjen Pol Irjen Pol Asep Edi Soeri SIK MSI. Yang kami hormati di sini juga hadir bersama kami Bapak Sestama PPATK Irjen Pol Albert Teddy Benarcianipar. Kemudian juga kami hadir stakeholder Kabid P2 BCA Suta Pak Martin. Kemudian juga hadir ada Direskrim Sus Polda Jambi, Dirkrim Polda Jambi, kemudian juga ada Dires Narkoba Polda Jambi. Kemudian KPU BC Suta Bapak Gatot Sugeng Wibowo selaku Kepala KPU BC Suta dan Bapak Sutikno. Kasubdit 3, Kasubdit 5, Anjak Utama Barreskrim Polri, kemudian juga Wadir Tipit Narkoba Barreskrim Polri. Rekan-rekan, untuk menyingkat waktu terkait dengan pengungkapan jaringan narkoba di wilayah Jambi, yaitu jaringan HDK dan inisial DS alias T dan kawan-kawan akan diungkapkan oleh Bapak Wakaba Reskrim Polri. Beliau juga selaku Kasatgas Penanggulangan terkait dengan tindak pidana narkoba. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Wakaba Reskrim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang terhormat, hadir di sini ada Sekretaris Utama dari PPATK, Bapak Irjen Pol Albert Sianipar. Ada hadir Pak Karopenmas di Humas Polri, ada Brigjen Truno Yudo, dan juga hadir di sini Kepala Kantor Bapak Kapolda Jambi yang pada sore hari diwakili oleh Direskrim Polda Jambi Kombes Pol Andiananta, dan juga hadir Direskrim Sus Bambang Yugo, dan juga Dires Narkoba hadir di sini AKBP Ernesto Seiser. Dan juga saya dampingi ada Wadir
Narkoba, ya, Kombes Pol Ari, dan juga hadir di Kabid P2 KPU Bea Cukai, Pak Sutikno dan para Kasubdit serta seluruh hadirin sekalian, dan juga rekan-rekan media yang hadir pada sore ini yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan dalam rangka melaksanakan prestis pengungkapan jaringan narkoba di wilayah Jambi, ya, dengan tersangka H dan DS alias T dan kawan-kawan. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, ya, pada Rabu pada tanggal 9 Oktober 2024, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri bersama dengan jajaran Polda Jambi, ya, sudah berhasil melakukan pengungkapan terhadap jaringan yang dimaksud dengan kronologi sebagai berikut. Yang pertama, dalam memerangi kejahatan narkoba, Mabes Polri beserta PPATK dan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta melakukan joint investigasi terhadap wilayah-wilayah rawan narkoba di seluruh Indonesia, dan salah satunya adalah di Provinsi Jambi. Setelah dilakukan penyelidikan, tim berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka berinisial AY dengan sehubungan kepemilikan narkotika jenis sabu pada tanggal 22 Maret tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tanjabar, Jambi, yang diduga ada kaitannya dengan jaringan yang terlibat peristiwa yang viral pada saat itu, ya. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap AY, yang bersangkutan mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari tersangka dengan inisial AA. Setelah itu melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan inisial AA pada tanggal 28 Juli, ya, tahun 2024 di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dengan barang bukti narkotika sejenis sabu sebanyak 4 gram. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman serta pengumpulan bukti-bukti yang cukup dari tersangka AA, yang bersangkutan mengaku mendapatkan narkotika sabu tersebut dari 2 orang yang berinisial HDK dan D dengan 4 kg. Pemeriksaan dan bukti-bukti yang kuat yang mengarah kepada seseorang dengan inisial DD dan HDK, tim gabungan sekira pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, dan itu dilanjutkan dengan penangkapan terhadap HDK yang berada di kediamannya yang berada di Jakarta pada tanggal 10 Oktober sekira pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya tidak berhenti di situ, tim gabungan juga melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang ada kaitannya dengan peredaran narkoba di wilayah Jambi yang dilakukan oleh tersangka berinisial HDK. Adapun jumlah orang yang dilakukan penangkapan di Jambi adalah sebanyak 3 orang tersangka dengan inisial DS alias T, TM alias AK, dan yang ketiga adalah MA. Dari hasil pemeriksaan DS alias T dan TM alias AK yang merupakan saudara kandung dari tersangka inisial HDK, yang mana modus operandi tersebut yang digunakan adalah oleh jaringan tersebut dengan menggunakan sistem penjualan melalui lapak, ya, dengan menggunakan penjualan melalui lapak atau biasa dikenal dengan sebutan base camp kalau di sana itu di Jambi, ya. Adapun DS alias T dan TM alias AK menerangkan bahwa total lapak yang mereka kendalikan di wilayah Jambi adalah sebanyak 7 buah lapak, di mana 7 lapak tersebut dapat menghabiskan narkotika jenis sabu kurang lebih sebanyak 500 sampai dengan 1000 gram setiap minggunya. Dengan demikian, keuntungan yang dapat diperoleh dari hasil penjualan narkotika tersebut
yang berada di bawah kendali DS alias T dan TM alias AK sebanyak 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah setiap minggunya, di mana 70% uang dari hasil penjualan tersebut diserahkan secara tunai kepada adiknya yang berinisial HDK, yang merupakan pemilik narkotika jenis sabu yang diedarkan oleh TSK dengan inisial DS alias T dan TM alias AK. Selanjutnya DS alias T dan TM alias AK juga menerangkan bahwa jaringan HDK tersebut sudah sejak lama dan dikendalikan oleh 3 bersaudara, ya, dengan DS alias T dan TM alias AK. Adapun DS alias T dan TM alias AK juga menjelaskan bahwa uang hasil kejahatan tindak pidana narkoba tersebut diputar kembali dalam kegiatan ilegal, ya. Jaringan sudah dilakukan penahanan oleh Direskrimum Polda Jambi. Dan selanjutnya tim TPP Direktorat diduga merupakan hasil kejahatan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh jaringan HDK dan sudah dilakukan gelar perkara dan penetapan tersangka dalam perkara TPPU dengan TPPA narkoba terhadap kelima tersangka dengan inisial antara lain HDK selaku pengendali jaringan, ya. HDK selaku pengendali jaringan. Selanjutnya DD selaku kaki tangan HDK, ya. DS alias T dan TM alias AK selaku koordinator lapak atau base camp, ya. Jadi 2 orang nih yang selaku koordinator dan di daerah lapak base camp yang ada di Jambi, serta MA selaku kaki tangan Tekwi sebagai bendahara sekaligus kurir. Atas tindakan yang dilakukan para pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 junto 132 ayat 30 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Selain itu, para pelaku dijerat dengan pasal 3 junto pasal 10, pasal 4 junto pasal 10, pasal 5 junto pasal 10, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dan pasal 137 huruf A dan B Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa daftar barang bukti yang sudah kita sita, ya, dari tersangka AA, yang pertama beberapa plastik klip bening berisikan barang bukti narkotika jenis sabu, ya. Yang kedua 1 buah ruko lengkap dengan SHM senilai 2 miliar rupiah. Yang ketiga 3 buah rumah lengkap dengan SHM dengan nilai total 2 miliar rupiah. Yang keempat ada 4 unit kendaraan bermotor. Dan yang kelima ada 1 unit sepeda speedboat, ya. Dan yang keenam ada 7 buah jam tangan bermerek, berbagai merek. Dan yang ketujuh perhiasan emas dengan berat total 80 gram. Yang kedelapan rekening-rekening yang berisikan uang sejumlah 590 juta rupiah. Dan yang terakhir yang 9 uang tunai sejumlah 164 juta rupiah, ya. Adapun total aset yang sudah disita sebanyak 10 miliar 804 juta rupiah. Kemudian barang bukti yang sudah disita dari tersangka TM alias AK, yang pertama 4 buah kendaraan bermotor roda 4, ya. Yang kedua 6 buah kendaraan roda 2, ya, sebanyak 6 buah. Dan yang ketiga 5 buah sertifikat rumah, ya. Dan yang keempat 1 buah surat tanda terima setelah pembayaran pajak tanah dan bangunan, ya, dengan nomor
157108 sekian. Rekan-rekan media yang saya hormati, Mabes Polri bersama dengan instansi terkait, ya, perlu kami sampaikan akan terus dukungan dari seluruh lapisan masyarakat ya, dalam memerangi jaringan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Keberhasilan dalam membongkar kartel narkoba besar tidak hanya diukur dari seberapa tuntas kita ataupun seberapa banyak jumlah barang bukti yang disita, tetapi dilihat juga dari seberapa tuntas kita dapat mengungkap struktur dan hierarki jaringan para bandar narkoba tersebut. Kami berkomitmen untuk menuntaskan setiap kasus peredaran gelap narkoba dengan tidak hanya menghentikan aliran narkotika, tetapi juga dengan menerapkan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang terhadap para bandar. Ya, dengan demikian, dengan cara ini kami dapat memastikan bahwa dengan kejahatan narkoba tidak hanya diberantas dari akarnya, tetapi juga menghentikan aliran dana yang memperkuat jaringan kejahatan tersebut. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santiom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam presisi. Baik, terima kasih Bapak Wakabar Reskrim. Silakan rekan-rekan, apabila ada pertanyaan saya bagi satu sesi pada 3 penanya pertama sehingga lebih fokus pertanyaan. Silakan dari sebelah kanan, kemudian tengah satu. Cukup 2 dulu satu sesi ini. Mas Taufik, satu lagi. Saya Taufik dari cnnindonesia.com. Mau bertanya, kan tadi kan di yang pertama kan disebutkan bahwa tadi salah satunya disebutkan bahwa lapak-lapak ini total ada banyak lapak dan setiap minggunya itu bahkan bisa sampai menghabiskan 1 kilogram sabu nilai sampai 1 miliar. Adalah TPPU yang berhasil diungkap itu sudah 10 miliar. Apakah nilai ini sudah final atau masih dilakukan pengejaran terhadap aset-aset lainnya? Terus yang kedua kan terkait juga dengan jaringan ini. Ini jaringannya sudah berapa lama gitu, dan ini kan banyak barang bukti sabunya gitu, memang maksudnya habis minggunya. Nah, asal sabu yang didapat dari yang digunakan oleh jaringan Helen ini apakah sudah diketahui? Apakah dia juga terkoneksi dengan jaringan internasional gitu, mengingat banyaknya sabunya seperti itu, atau bagaimana? Terus dan apakah juga dia bisa dibilang setara dengan jaringan mungkin yang kita prediksi itu dengan ini? Terus ketiga, kan tadi disebutkan juga oleh Pak Wakaba bahwa ini adalah terkait dengan kasus yang sempat viral di tahun 2023 gitu, viral bahwa ada lapak ini digerebek atau istilahnya baru masyarakat sendiri yang turun tangan. Terus lantas ini bagaimana gitu kondisinya, dan kenapa baru bisa dari setelah viral dari warga dulu dan baru ditangani dari Barreskrim dulu gitu, karena ada jarak juga gitu dari viral tahun lalu sampai penangkapan di tahun ini. Baik, saya jawab mungkin dengan yang kaitan dengan aset dulu ya tadi ya Mas ya. Nanti mungkin lebih lengkapnya tim di lapangan yang akan menjelaskan, mungkin Pak Wadir ya. Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini kami masih bekerja sama dengan PPATK ya untuk perluan aset, dan mungkin masih ada kurang lebih sekitar 37 aset lagi, aset tanah ya yang ada di jaringan H ini, ya akan kita telusuri dan nanti bekerja sama dengan PPATK untuk pendalaman tersebut. Dan mudah-mudahan itu bisa kita bongkar ya. Dan jaringan apakah ada kaitan dengan periode pertama besar segala macam. Kalau untuk jaringan dengan periode pertama tidak ada. Ya ini lokal gitu ya, lokal dari Jambi ya Mas ya. Jambi saja. Ini tidak ada jaringan internasional, karena hasil pemeriksaan ini adalah sumber barang dari Medan. Nah itu. Nah kalau untuk viral mungkin juga anggota bekerja keras bersama-sama dengan Polda Jambi ya, semaksimal mungkin untuk bisa mengungkap ini. Lambat laun, cepat atau lama, yang penting saat kita komitmen tetap memberantas, menindak tegas, memberantas ya, dan juga menyapu bersih hal-hal berkaitan dengan peredaran narkoba yang ada di wilayah masing-masing provinsi. Itu komitmen kami Mas. Jadi walaupun bilang lambat atau bagaimana, yang jelas kita sudah tegas hal itu. Demikian. Ada lagi, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak. Ilham dari Jawa Pos. Tadi Pak Wakabareskim sempat menyebut bahwa jaringan ini mendapatkan narkoba dari Medan dan merupakan jaringan lokal. Bisa dijelaskan Pak, jaringan lokal ini maksudnya apakah produksinya di Medan atau sejauh apa penanganannya terhadap pemasok narkoba dari Medan ini? Pak Wakabareskim sempat menyebut juga bahwa penanganan narkoba itu diusahakan dari atas sampai ke akarnya, sehingga semuanya benar-benar terbongkar. Nah, ini apakah itu memang sudah ditangani yang di Medan ini? Mungkin kalau Medan ini datanya dari siapa, Pak? Itu yang pertama, Pak. Untuk yang kedua terkait TPPU-nya, Pak, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kesulitannya untuk bisa mengungkap aset-aset yang diduga dari hasil kejahatan narkoba ini. Mengingat uangnya kan aset-asetnya cukup banyak ini Pak. Lalu ada 37 aset yang dikejar. Ini kesulitannya apa Pak? Mengejar 37 aset itu. Apakah memang itu di atas namakan orang lain atau seperti apa Pak? Sehingga dalam konferensi pers ini 37 aset yang sedang dikejar belum juga bisa didapatkan. Terima kasih Pak. Baik, mohon izin ya kami mencoba menjawab. Siap. Jadi terkait dengan perkembangan kasus ini belum titik akhir. Ini baru titik awal. Kita akan terus melakukan pengembangan, mengejar baik ke bawah jaringan-jaringan pengedarnya maupun ke atas sumber barangnya. Tadi sudah disampaikan bahwa sumber barang ini berasal dari Medan berdasarkan keterangan dari saudara H. Ya, kita sedang mendalami, inisialnya sudah kita pegang dan kita akan telusuri terus dari Medan nanti kemana lagi sumbernya kita akan dalami. Ya, jadi ini belum berakhir, tapi ini merupakan titik awal untuk pengembangan kita terus melakukan pengungkapan kasus. Berikutnya terkait dengan TPPU, sejauh ini kita tidak ada kesulitan yang berarti. Ya, kita terus menganalisis. Saya juga berterima kasih pada kesempatan ini, sangat dibantu baik oleh Bea Cukai maupun dari PPATK terkait analisis untuk tracing aset dan tracing keuangannya. Jadi sejauh ini kita masih melakukan pengembangan. Terima kasih. Oh baik, jadi terkait dengan ini kita belum menemukan indikasi pembuatan sabu di dalam khusus untuk kasus ini, sehingga kita terus mendalami nanti ke atasnya. Cukup, satu lagi, silakan. Baik, terima kasih. Saya Rama dari Radio Elsita, Pak Kaba dan Bapak-Bapak sekalian. Pertama soal yang tadi belum dijelaskan atau memang saya sudah dijelaskan atau memang saya belum tidak menyimak, tapi mungkin mohon diulangi dan lebih didetailkan soal tadi bahwa hasil dari penjualan ini diputar lagi untuk kegiatan ilegal. Nah, kegiatan ilegal itu apa? Terus Pak, hubungan antar tersangka dari tersangka yang tadi ditangkap itu hubungannya apa? Ada keluarga, kekerabatan atau mereka awalnya memang hanya anak buah bos di sebuah perusahaan? Terus bisa dijelaskan lagi juga soal jaringan ini memilih lokasi Jambi untuk tempat beroperasi mereka atau karena mereka memang asli di situ, mereka lebih memahami lapangan di sana atau bagaimana? Terima kasih. Siap, baik Nila. Jadi sebetulnya penegakan hukum terkait narkoba ini kita lakukan secara masif di semua daerah. Kita mapping semua wilayah-wilayah yang memang ada kampung-kampung narkoba. Kemarin juga para direktur sudah diundang oleh Direktur Bareskrim untuk memetakan ini semua dan kita akan melakukan tindakan tegas. Dan kita akan melakukan kerjasama dengan polda-polda jajaran, ya, karena memang sistemnya terputus, jadi memang tidak semudah membalikan tangan dalam pengungkapan ini. Kita butuh waktu, butuh proses, tapi pada prinsip terus melakukan lagi apa? Mendalam. Selain bisnis ilegal, tempat gym
nanti kita akan terus dalami. Terima kasih. Ya, di wilayah Jambi. Cukup ya, Pak Kanan. Satu lagi. Hubungan tersangka ya. Jadi hubungannya kan ada di kakak ya. Oh, iya. Jadi untuk para itu kan ada 3 keluarga ya. Jadi yang pertama itu kan ada inisial, termasuk ada serial inisial HD DS ya, dan juga SAK. Jadi ini berkaitan jadi kakak ini. Nah ini yang ironisnya itu seperti itu ya. Yang lainnya itu kan ada tadi saya jelaskan ya. Itu peran-perannya ya sudah jelaskan. Jadi saya jelaskan ya, untuk ini saya ulang, yang inisial HDK ya itu sebagai pengendali jaringan. Tolong catat Mas ya. Yang kedua inisial DD itu sebagai kaki tangan HDK. Nah, yang ketiga inisial MA itu sebagai kaki tangan TKUI sebagai bendahara dan kurir. Dan yang keempat itu inisial TS itu koordinator lapak atau base camp ya. Dan yang kelima inisial DS alias T yaitu koordinator lapak dan base camp juga. Jadi 2 untuk koordinator lapak dan base camp. Itu Mas. Oke Mas ya. Mungkin sebelum tutup nanti akan kami sampaikan juga mungkin dalam waktu dekat ya, minggu depan kita akan ekspos ANEP ya. Mungkin ANEP sudah 3 bulan ini Pak Wadir. Kita persiapkan ANEP pengungkapan yang kasus Bali, kasus mana lagi Aceh ya mungkin. Dan termasuk ini kita gabungkan seperti apa keberhasilan dari Satgas P3G ini 3 bulan terakhir yang selalu kita ANEP 3 bulannya. Demikian. Cukup ya? Pak Sestama. Ya. Oke, silakan. Izin Pak Sestama, ini kan ada penindakan tindak pidana pencucian uang. Mungkin bisa dijelaskan terkait apakah terjadi peningkatan untuk TPPU terhadap narkotika, dan mungkin adakah modus-modus tertentu yang kemudian baru untuk bisa menyembunyikan hasil uang hasil dari narkotika. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas. Pada prinsipnya untuk tindak pidana pencucian dengan tindak pidana asal dari narkotika sesuai dengan National Risk Assessment tahun 2011 itu sejak 2011 dimaksud sudah teridentifikasi bahwa tindak pidana narkotika itu sangat berisiko tinggi terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang, dan signifikansinya sampai saat ini memang menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Oleh karena itu PPATK selalu berkomitmen untuk mendukung upaya penanganan seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan dari penyidik tindak pidana narkotik Barreskrim Polri. Nah, khusus untuk modus operandi pada prinsipnya kurang lebih sama, cuman sering di mix. Untuk dalam case ini modus operandi yang dia lakukan ada 3. Yang pertama menggunakan nomini, rekening nomini atau nomini rekening figur, namun ATM-nya, internet bankingnya, buku tabungannya semua dikuasai oleh pelaku. Kemudian melakukan store tarik secara tunai dengan frekuensi yang tinggi. Itu makanya saldo yang ada di rekening para pelaku itu saat ini kecil. Tapi total perputaran keuangannya itu hampir 1,1 T sepanjang 2010-2014. Kasus ini aja Pak? Ya.
Dan yang terakhir modusnya itu yang kita kenal dengan namanya commingling. Dia menggabungkan antara tindak pidana dengan kegiatan kegiatan yang sah. Yaitu tadi ada kegiatan jual pakaian, aksesoris handphone, kemudian ada usaha gym. Nah, itu modusnya dan itu kurang lebih sama seperti itu. Dan banyak kemudian hasil-hasil kejahatan tadi dipakai untuk biaya hidup, foya-foya, membeli aset-aset, dan kemudian digunakan lagi untuk membiayai tindak pidana yang lainnya. Demikian. Baik, rekan-rekan media sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Maka kami tutup. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal tengah, jenderal. Tersangkanya, Pak. Dulu. Tahan dulu. Ngobrol-ngobrol apa lagi? Ngobrol-ngobrol ya. Pak, jangan dibawa dulu tersangkanya.